Shin Tae-yong sangat puas dengan gaji timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku puas dengan gaji yang ia terima bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal tahun 2020. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu lalu habis pada akhir tahun 2023. Shin Tae-yong sempat mendapat perpanjangan kontrak beberapa bulan karena timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia memiliki jadwal tampil di Piala Asia pada awal tahun 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia tahun 2023. Hal ini membuat Shin Tae-yong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Tae-yong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun, Shin Tae-yong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Shin Tae-yong hanya mengaku puas dengan gaji yang diberikan. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifiknya karena ketentuan kerahasiaan. Tapi saya sangat puas, kata Shin Tae-yong. Persija patok harga Rizky Ridho untuk klub-klub Eropa. Manajemen Persija Jakarta menyatakan siap melepas bek andalannya Rizky Ridho Ramadhani ke Eropa jika ada peminat serius. Performa bek asal Surabaya itu sedang moncer-moncernya baik di level klub maupun timnas Indonesia. Ridho mampu bersaing dengan bek-bek berat semacam Jay Izzas, Maes Hilgers, Jordi Amat hingga Justin Hubner. Bahkan bek FC Copenhagen, Kevin Dix memuji kualitas mantan pemain Persebaya Surabaya itu dan layak untuk bermain di luar negeri, termasuk Eropa. Dikutip dari akun Instagram @hevoltebaalifakatografe, Direktur Persija Muhammad Prapanca menyambut baik bila banyak yang menyarankan Rizky Ridho abroad. Meski demikian, manajemen Persija tetap memberikan tawaran biaya transfer kepada seluruh tim luar negeri yang meminati Rizky Ridho. Sebab, dia masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Kalau Real Madrid mau ambil ya silakan, kalau transfer Phil dan Rizky Ridho mau ya silakan, ungkap Prapanca sembari berkelakar. Namun dalam unggahan akun Instagram @transfersliga 1, disebutkan, jika Persija rela melepas Rizky Ridho, jika ada yang bersedia membayar 7,39 miliar rupiah. Angka itu berdasarkan nilai pasaran sang pemain saat ini, seperti dilansir dari laman Transfermarkt, Senin 28 Oktober 2024. Harga itu bagi Real Madrid tentu saja cukup murah. Sebagai perbandingan, mereka membeli Endrick dengan angka bisa mencapai 72 juta euro sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membeli pemain 16 tahun itu dari Palmeiras. Demi Shin Tae-yong, pengusaha Korea bagi 1.500 tiket gratis. Jelang duel timnas Indonesia vs Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong mendapat kabar bahagia karena akan mendapat dukungan langsung dari 1.500 warga Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, dukungan ini didapatkan setelah Shin Tae-yong mengajak warga dari negaranya yang ada di Indonesia mendukung langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK. Karena ajakan itu, CEO perusahaan KMK Global Sports, Song Chang-gyong, atau biasa disapa Chikasong, membeli 1.500 tiket yang akan dibagikannya untuk ekspatriat Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 1.500 tiket itu didapatkan dengan harga tiket masing-masing 60.000 won atau setara Rp682.000 dan akan dibagikan gratis kepada para ekspatriat Korea Selatan di Indonesia. Dari sumber yang sama, Chikasong membeberkan alasannya mengapa ia memenuhi ajakan Shin Tae-yong tersebut. Sejak Shin Tae-yong datang, rasa cinta orang lokal Indonesia terhadap Korea Selatan tumbuh, buka Chikasong kepada Yonhap News. Jika kita membentuk tim pendukung bersama dalam situasi seperti ini, saya berharap hubungan persahabatan antara kedua negara akan meningkat, kata Chikasong. Diyakini hubungan ini juga akan semakin kuat karena sejarah Korea Selatan dan Indonesia di masa silam yang sama-sama pernah dijajah oleh Jepang hingga tahun 1945.
Sebelumnya, Shin Tae-yong menuturkan, jika dukungan dari warga Korea Selatan di kontra Jepang bisa saja membawa magis terhadap timnas Indonesia. Meskipun Indonesia secara objektif lebih rendah dalam hal kekuatan, jika mereka menerima dukungan kuat dari Korea dalam pertandingan melawan Jepang, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada 15 November mendatang. Di laga ini, skuad Garuda berada dalam posisi sulit untuk meraih poin, mengingat Jepang belum terkalahkan di putaran ketiga ini. Benarkah FIFA akan rubah aturan akibat laga Indonesia vs Australia U17? Laga timnas Indonesia U17 vs Australia U17 yang merupakan matchday pamungkas grup di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 pada Minggu, 27 Oktober tahun 2024 malam WIB menjadi sorotan pencinta sepak bola Asia. Penyebabnya ketika laga memasuki menit 60, kedua tim enggan melakukan serangan. Timnas Australia U17 yang menguasai bola, hanya memberikan passing antar pemain tepat di garis tengah lapangan, atau mundur sedikit dari garis tengah lapangan. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 juga enggan melakukan pressing kepada timnas Australia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengakui cukup riskan jika timnas Indonesia U17 melakukan pressing, sebab jika kalah dari Australia U17, timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos Piala Asia U17 2025. Tak heran timnas Indonesia U17 dan Australia U17 sama-sama enggan melakukan serangan di 30 menit akhir pertandingan, sebab hasil imbang sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia U17 dan Australia U17 lolos Piala Asia U17 tahun 2025. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah FIFA bakal mengubah aturan pertandingan layaknya di cabang olahraga basket? Di cabang olahraga basket, setiap tim memiliki waktu maksimal 24 detik untuk memegang bola. Mereka dipaksa melakukan serangan selama periode tersebut. Jika sampai 24 detik bola masih berkutat di area mereka atau tidak dilepaskan ke ring lawan, bola akan berpindah ke lawan. Shin Tae-yong melakukan ini untuk kalahkan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan meminta kepada warga Korea Selatan untuk mendukung skuad Garuda saat menghadapi Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK, Jakarta, 15 Oktober tahun 2024.